Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasfina dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, Prodi D3 Farmasi. Di video ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, dan materi yang akan saya jelaskan adalah paragraf dalam bahasa Indonesia. Adapun komponen materinya, yang pertama pengertian paragraf, yang kedua ciri-ciri paragraf, yang ketiga fungsi paragraf, dan yang keempat syarat paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan yang merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pemikiran penjelas. Yang kedua, pemikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Yang keempat, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Fungsi paragraf. Fungsi paragraf bagi penulis. Paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. Paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi pencampuran di antara unit pemikiran penulis. Penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi, bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Fungsi paragraf bagi pembaca. Dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dapat juga dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi yang penting dan kesan yang kondusif. Pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tertulis. Pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata tetapi dapat juga dengan gambar, bagan, diagram grafik, dan kurva. Syarat paragraf. Yang pertama, kohesi atau kesatuan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok pikiran atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Yang kedua, koherensi atau kepaduan, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait. Sebuah paragraf dikatakan padu jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi baik gramatikal maupun leksikal. Ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Metode yang digunakan dari metode proses sampai dengan metode definisi. Yang keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Posisi kalimat topik dapat dalam paragraf ditempatkan pada kalimat topik pada awal paragraf atau deduktif, kalimat topik pada akhir paragraf atau induktif, kalimat topik pada awal dan akhir paragraf deduktif induktif, kalimat topik pada tengah paragraf atau interatif, kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf atau deskriptif. Yang kelima, penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat diksi, dan bentuk kata. Yang keenam, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus memperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. Yang ketujuh, penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan, pendahuluan, isi, dan kesimpulan.
Yang kedelapan, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, dan menekuk. Yang kesembilan, penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. 10. Jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dan penulisan yang salah, saya mohon maaf. Semoga dengan saya menjelaskan materi ini bisa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.